Sepengalaman Akang yang udah terjun jauh bertahun-tahun di budidaya ikan lele, kalau di segmen pembesaran kita pakai full pellet yang berprotein 34%, maksimal FCR terbaik yang pernah Akang alami berapa, dan FCR minimal terjeleknya berapa. Sepengalaman Akang yang udah puluhan tahun di budidaya ikan lele pasti pernah melalui fase yang saya tanyakan tadi. Begitulah bunyi pertanyaan dari salah satu sahabat. Jadi sahabat ini ingin tahu FCR terbaik dengan pakan terbaik seperti itu. Saya memang pernah mendapatkan FCR terbaik dan terburuk seperti yang Anda sampaikan di pertanyaan. Tapi itu tidak perlu saya publish ke publik karena pengalaman setiap orang itu berbeda-beda dalam mendapatkan hasil FCR. Saya tidak mau seperti orang lain yang menggembor-gemborkan FCR 0,3, 0,5. Itu cukup untuk pengetahuan saya saja. Dan kenapa sih pertanyaan Anda hanya mengarah ke satu faktor saja, yaitu pakan? Sementara untuk mendapatkan FCR terbaik itu faktornya cukup banyak. Bisa saja Anda menggunakan pakan terbaik dengan protein tinggi untuk mendapatkan FCR terbaik. Tapi kalau bibit lelenya kuntet, bibit lelenya sortiran terakhir, bibit lele tersebut sudah pernah punya riwayat sakit sebelumnya, lalu sama si petani tersebut disembuhkan, terus dijual ke Anda, bagaimana? Itu semua ngaruh untuk mendapatkan FCR. Atau atas ketidaktahuan Anda, misalnya kolamnya kecil, isi bibit lelenya banyak, itu juga berpengaruh dalam menghasilkan atau mencapai FCR terbaik. Itu bagaimana? Untuk bertanya mengenai FCR terbaik, harusnya seperti ini. Untuk mendapatkan FCR terbaik itu, kriteria bibit lelenya seperti apa? Protein pakannya berapa? Menggunakan kolam jenis apa? Kepadatan tebarnya berapa? Teknis budidaya lelenya bagaimana? Dan yang terakhir, faktor hoki atau keberuntungan. Kalau Anda hanya bertanya jika menggunakan pelet terbaik dengan protein 34%, berapa FCR terbaik, berapa FCR terjelek? Jawabannya akan asal-asalan atau perkiraan saja serta kurang lengkap. Saya pernah mendapatkan FCR terbaik dan mohon maaf saya tidak akan menyebutkan angkanya dengan beberapa faktor berikut ini. Mohon disimak, jangan di-skip-skip. Yang pertama, bibit lele kualitas terbaik. Bibit lele bongsoran, sortiran pertama, ukuran 9-12 cm. Dari mana saya mendapatkan bibit lele tersebut? Yaitu dari pembenihan dan pendederan yang saya lakukan sendiri, bukan beli bibit dari orang lain. Jika kalian masih membeli bibit lele dari orang lain, jangan terlalu berharap bisa mendapatkan FCR terbaik. Karena bibit tersebut yang ngurus orang lain, yang memproduksi orang lain, yang ngurus dan segala sesuatunya, pemberian pakan, kualitas, hanya orang lain yang tahu, kalian hanya sekedar membeli. Jadi jangan terlalu berharap dan jangan terlalu yakin. Yang kedua, pakan full pellet dengan protein 31%. Mohon maaf saya tidak akan menyebutkan mereknya, sebab banyak merek pakan dengan protein 31%. Silahkan kalian pilih merek apa saja, yang penting protein di atas 30%. Yang ketiga, kepadatan tebar hanya 150 ekor per meter kubik. Karena kepadatan tebar lele ini cukup berpengaruh dalam pertumbuhan ikan lele. Kepadatan tebar juga sangat berpengaruh terhadap hasil FCR. Yang keempat, jenis kolam yang saya gunakan pada saat uji coba yaitu kolam terpal dengan ukuran 2 kali 4 meter, tinggi 1 meter, sebanyak 3 kolam. Jadi untuk menjalankan SOP-nya biar enak, dari mulai pergantian air kolam, penyortiran. Kalau kolamnya satu kan kita nggak bisa melakukan penyortiran. Jadi yang saya gunakan 3 kolam biar enak menjalankan SOP-nya. Yang kelima, teknis budidaya sesuai dengan SOP yang saya terapkan. Dari mulai pergantian air kolam dan penyortiran dijalankan sesuai SOP dan konsisten. Yang terakhir, dengan menapaki alur budidaya yang benar, teknis budidaya sesuai SOP, dan faktor hoki serta keberuntungan yang sedang berpihak, akhirnya saya bisa mendapatkan FCR terbaik. Lalu apakah dengan teknik seperti ini kita akan selalu mendapatkan FCR terbaik dan keuntungan maksimal? Tentu tidak. Ingat sahabatku semua, kita jangan melupakan faktor alam yang berubah-ubah, serta faktor hoki dan keberuntungan. Kita tidak selalu beruntung loh, kan roda itu berputar. Tinggal kita nanti yang membuat kesimpulan. Jadi tidak etis rasanya kalau kita ingin FCR terbaik hanya melihat dari satu faktor saja, yaitu pakan. Bisa saja saya jawab pertanyaan tadi secara asal-asalan atau tebak-tebakan, tapi itu akan mengundang perdebatan karena pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Semoga kalian paham dan terima kasih.